بسم الله الرحمن الرحيم. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan video iman pada hari ini. Ya, maka kita selaku hambanya selalu bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Memaksimalkan menyimak materi ini dan mengamalkannya. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, hingga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Semoga senantiasa kita berada di jalan yang hak, berada di jalan yang benar, yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustadz dan Ustazah bi khair. Baik. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, ya, Ustadz akan membahas tentang zakat, ya. Sebelumnya pada video sebelumnya itu ada yang membahas tentang fadilah amalan sunnah, ya, keutamaan bulan Ramadan, terus Ramadan bulan Quran, lalu ada menyambut Ramadan. Nah, terakhir kemarin, ya, pada hari Kamis itu perang Badar. Ya, sekarang insya Allah kita akan membahas, sama-sama belajar, ya, menuntut ilmu tentang zakat. Nah, Ustadz mau tanya nih, zakat itu rukun Islam yang keberapa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo. Benar, ya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, ya, bukan dua tapi tiga, ya. Lalu, apakah santri-santri Ustadz tahu apa itu zakat? Nah, lalu apakah zakat memiliki keutamaan dan memiliki hikmah bagi yang mengeluarkan zakat tersebut? Lalu, hukum zakat bagi kita selaku muslim dan muslimah. Serta, apakah ada waktu wajib dan waktu pembayarannya? Nah, kalau masih bingung, mari kita simak terus penjelasan Ustadz, ya, dalam video ini. Jangan kemana-mana, tetap dijaga adabnya. Kalau bisa mencatat, dicatat, lalu nanti diamalkan, ya. Barakallahu fikum. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ustadz insyaallah akan menjelaskan apa itu zakat, ya. Menurut syariat, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan, ya, kita beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan kepada kelompok atau orang-orang yang telah ditentukan oleh syariat, serta dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan, ya. Jadi nggak bisa kita mengeluarkan itu pada siapa aja, lalu kita
mengeluarkannya kapan saja seenak kita, nggak bisa. Tapi sudah Allah tentukan siapa yang berhak menerima zakat. Ya, Allah juga sudah menentukan kapan waktunya. Ya, dan bagian dari harta yang dikeluarkan ini dinamakan dengan zakat karena ia akan menambah keberkahan. Ia menambah keberkahan dari harta yang ia keluarkan zakatnya, melindunginya dari mara bahaya dan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya. Masya Allah ya. Begitu banyak manfaat dari mengeluarkan zakat itu tersendiri. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui pengertian zakat, santri-santri sekalian harus mengetahui di antara keutamaan mengapa Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Ya, tadi sudah disebutkan bisa mensucikan orang yang mengeluarkan zakatnya. Nah, ini ada lagi manfaatnya atau keutamaannya. Yang pertama adalah menunaikan zakat merupakan bentuk ketakwaan dan sebab yang dapat memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kutub awal 3 sudah menghafalnya ya, insyaallah masih tahu hadisnya dalam hadis Arba'in an-Nawawi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Ya, ini hadis ya yang dimana kitab awal 3 atau mungkin kitab Qanuni juga sudah menghafalnya ya, yang artinya adalah Islam dibangun di atas 5 pondasi ya, syahadah la ilaha illallah, syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menegakkan salat, terus membayar zakat, haji, lalu dan berpuasa Ramadan. Nah, lalu di antara hikmah zakat fitrah adalah tadi Ustaz sudah menyebutkan, yaitu mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Ya, tadi jiwa orang yang mengeluarkan zakat itu tersendiri, lalu mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna atau tidak bermanfaat. Lalu yang kedua adalah agar orang-orang fakir dan miskin tidak meminta-minta di hari raya ya, jadi kita keluarkan zakat itu kepada fakir dan miskin agar mereka tidak meminta-minta di hari raya nanti ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna, dan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan
Al-Hakim mensahihkannya. Baik, dari hikmah yang tadi Ustadz sebutkan, maka yuk mari kita sama-sama berlomba dalam untuk menunaikan zakat fitrah tersebut. Ya, tetap berlomba-lomba dalam mengeluarkan zakat fitrah. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah, ya, keutamaan zakat fitrah. Lalu yang ketiga adalah hukum zakat fitrah bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, bagi kita sebagai seorang muslim, apa sih hukumnya? Atau hukumnya sunnahkah atau tidak wajibkah atau wajibkah? Nah, kita akan membahasnya. Ya, zakat fitrah adalah kewajiban, ya, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebesar 1 sok, sebesar 1 sok kurma atau gandum atas hamba sahaya atau budak dan orang merdeka, atau atas laki-laki atau perempuan, atas anak kecil atau orang dewasa dari kaum muslimin. Maka baik itu dia orang dewasa maupun anak kecil, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Nah, maksud 1 so ini adalah sebanyak 4 mud, ya. Atau 4 mud adalah sepenuh 2 telapak tangan kita, ya, sebanyak 2 telapak tangan kita, ya, yang kita satukan, atau setara dengan 3,1 liter. Nah, jadi hukum zakat itu wajib apa sunnah? Apa tidak wajib? Wajib, ya, sebagaimana tadi zakat fitrah itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Jadi hukumnya adalah wajib. Kalau wajib berarti harus ditunaikan, harus kita keluarkan zakat tersebut. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hukum zakat fitrah bagi kaum muslimin dan muslimah. Nah, waktu wajib dan waktu pembayarannya itu kapan sih? Ya, terakhir nih, pembahasan terakhir yang insyaallah akan saya sampaikan. Zakat fitrah itu wajib dengan datangnya hari Idul Fitri. Jadi ketika waktunya Idul Fitri, maka barang siapa yang meninggal dunia sebelum ghurub atau tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, ia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Demikian pula anak yang baru lahir setelah matahari tenggelam. Nah, untuk waktu pembayarannya boleh 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri berdasarkan perbuatan Ibnu Umar. Namun waktu yang utama atau waktu yang paling afdol, ya, adalah dari terbit fajar Idul Fitri sampai sebelum sholat Id berlangsung, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkannya sebelum sholat Id berlangsung. Nah, jika membayarkannya setelah sholat Id, ya, maka hanya termasuk sedekah biasa, ya, bukan lagi disebut sebagai zakat apabila dia keluarkannya setelah sholat Idul Fitri. Nah, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Ustadz ini, semoga santri-santri Ustadz tetap awal 1, awal 2, awal 3 sampai konuni semakin memahami setiap syariat yang telah Allah tentukan untuk kita. Nah, salah satunya adalah zakat fitrah, ya. Dan syariat Allah pasti akan selalu baik untuk kita yang mengaku muslim dan yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah cukup jelas
Yang ini bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari Ustaz pribadi, yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.